Hai guys, kembali lagi bersama gua Reza Putra Pratama di CCTV Malang. Seperti biasa di video kali ini, gua akan menceritakan pengalaman horor untuk menemani malam kalian guys. Dan di video kali ini, gua akan menceritakan suatu kisah tentang hantu perempuan muka rata yang pernah meneror suatu kampus yang berada di Malang. Jadi seperti apa ceritanya? Alangkah baiknya sebelum kita mulai ke ceritanya, kalian subscribe dulu ke channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan setiap gua upload video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, share agar gua semakin semangat lagi ke depannya. Dan ya, matikan lampunya, siapin kopi dan cemilannya. Kalau sudah siap, mari kita mulai ke ceritanya. Mungkin sebagian kalian yang domisili Malang pernah mendengar tentang salah satu hantu yang sosoknya agak umum di telinga ini. Sosok hantu bermuka rata yang seringkali menampakkan diri pada sebagian pegawai maupun mahasiswa ini yang masih nongkrong surup-surup di kampus. Sosok ini dikenal dengan Mbak Sri. Dulunya sosok hantu bermuka rata ini sering menampakkan diri di sekitar jalan Bandung sampai dengan jalan Veteran. Kebanyakan sebagian warga kerap diganggu sosok ini di area TMP atau Taman Makam Pahlawan. Menurut kesaksian salah satu orang warga terdekat yang rumahnya dekat dengan TMP, sosok tersebut ini diduga adalah korban kecelakaan saat dulu kala di daerah tersebut. Tutur Hana, sosok perempuan bermuka rata tersebut, adalah salah satu warga Betek yang dulunya mengalami kecelakaan tragis di Jalan Bandung. Kecelakaan tersebut membuat dirinya kehilangan nyawa dan juga membuat kondisi jasadnya mengenaskan. Ibu Hana adalah saksi kejadian tersebut. Ibunya juga meyakini bahwa sosok hantu bermuka rata itu adalah korban kecelakaan pada zaman dulu yang bernama Mbak Sri. Tahun 1994, beliau sangat akrab sekali dengan lika-liku kehidupan di universitas tersebut. Pada zaman dahulu, beliau masih mengayuh sepeda untuk berangkat kerja. Kebetulan rute berangkat dan pulang Pak Jono adalah lewat TPM. Pada zaman dulu suasana tidak sepadat sekarang. Dulu masih sedikit hening sekali. Singkat cerita, Pak Jono saat itu lembur. Sebelum di perpustakaan, Pak Jono pada zaman itu masih bertugas di salah satu kepegawaian fakultas. Beliau lembur dan pulang dari kampus malam hari. Seperti biasa, beliau mengambil sepedanya dan kemudian mengayuh dengan pelan untuk pulang. Seperti biasa, karena rumah beliau tak jauh, maka beliau setiap hari lewat TPM. Saat itu hari kok sepi, padahal saat melihat jam di tangannya Pak Jono melihat masih jam 8. Tetapi suasana sudah hening sekali dan sepi. Dirinya terus mengayuh dan mengayuh roda sepeda dengan pelan dan menikmati semilir angin malam itu. Saat sampai di wilayah TPM, entah mengapa gerak kakinya sedang mengayuh sepedanya tiba-tiba sangat berat sekali, seperti ada beban berat di belakang. Pak Jono mencoba berhenti sejenak dan menengok ke belakang. Tidak ada apa-apa. Dia melihat ban sepedanya khawatir bocor dan membuat jalan sepedanya jadi berat. Tapi tidak ada tanda-tanda ban bocor dan lainnya. Karena dirasa semua beres
dan tidak ada apa-apa, Pak Jono mulai mengayuh sepedanya kembali. Entah mengapa masih terasa berat sekali batinnya. Kok seperti ada yang bonceng di belakang ya? Tapi karena Pak Jono membuang rasa penasaran dan takut saat itu, jadi beliau biarkan hal tersebut terjadi. Namun karena semakin kayu semakin berat sekali bebannya, akhirnya Pak Jono terpaksa berhenti dan memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dirinya hanya berdoa semoga hanya orang iseng saja yang sedang mengganggunya. Namun suatu hal terjadi. Pak Jono tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Beliau melihat seorang perempuan berpakaian putih sedang duduk di belakang, namun tidak bermuka. Ya Allah, ucap Pak Jono spontan melihat perempuan bermuka rata tersebut. Dia berlari sekencang mungkin dan meninggalkan sepeda yang langsung ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Dan cerita itu berlalu sampai beberapa tahun yang lalu. Pak Jono yang sudah pindah tugas di perpustakaan menceritakan kembali sosok yang sama namun sering menampakkan dirinya di area taman kampus. Ada seorang mahasiswi yang bernama Hana. Saat itu dirinya sedang asik bercerita dengan beberapa temannya di meja perpus. Tidak sengaja Pak Jono mendengar percakapan dari Hana tersebut. "Kewingi sore aku ketemu demit kui," ucap Hana kepada salah satu temannya. "Baru kemarin sore aku bertemu setan itu. Awakmu karo sopo Han? Dewe tah? Untung aku gak tahu diketoki." Tiba-tiba Pak Jono yang sedang menata buku di dekat mereka langsung bercerita. "Biyen kae demit iku gak ono kene nduk. Aduh biyen nok makam pahlawan kono." Hana yang mendengar cerita Pak Jono tersebut kemudian semakin penasaran dengan sosok hantu wanita bermuka rata tersebut. "Mosok Pak? Wih, lak wis ono ket biyen toh setan kui," ucap Hana histeris. Pak Jono hanya menoleh dan mengangguk. Hana yang mulai takut dan merinding segera bergegas untuk merapikan meja dan tempat duduknya dan memutuskan untuk segera pulang. Suasana perpus saat itu sudah hampir sepi. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Namun Pak Jono tidak segera pulang. Setelah memastikan semua buku rapi dan tidak ada yang berkececeran liar di meja ruangan, maka Pak Jono bisa pulang. Saat itu kebetulan kunci ruangan beliau pegang. Jadi kalau agak sore sekali untuk pulang. Saat akan mengunci ruangan tengah, Pak Jono mendengar suara ketukan kuku di kaca. Secara cepat Pak Jono menoleh ke belakang, yaitu gerbang perpus di belakangnya. Tetapi saat ditoleh tidak nampak seorang yang berada di belakangnya. Beliau menunjukkan untuk mengunci semua pintu kembali. Ketukan itu terdengar kembali. Saat ini suaranya dibarengi dengan suara cakaran kuku di kaca. Pak Jono kemudian dengan cepat menoleh kembali. Ternyata sudah berdiri sosok di balik kaca, sosok yang tidak asing baginya. Hawa merinding kemudian menyelimuti tubuh Pak Jono secara cepat saat itu. Sosok bermuka rata yang pernah dia temui dulu ternyata menampakkan dirinya kembali hari itu. Terkadang sosok Mbak Sri ini terlihat hanya berjalan dan kemudian hilang. Terkadang juga mahasiswa melihat dirinya sedang duduk di atas pohon. Itulah cerita dari sosok hantu wanita bermuka rata yang sering nampak di halaman perpus salah satu kampus di Malang. Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman horor yang bisa diceritakan, kalian bisa share cerita kalian melalui IG @rputra45. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Semoga kalian bisa tidur nyenyak. Dan ya, saya pamit dan bye bye.